Pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyimpan sejumlah spekulasi. Benarkah ada ajakan PDI Perjuangan kepada PKB bergabung di koalisinya? Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di sebuah kafe di Jakarta. Keakraban terlihat dari hadiah yang diberikan Ganjar kepada Muhaimin, yaitu sepasang burung cinta atau lovebird. Ganjar menyatakan burung cinta setia kepada pasangannya. Jika ada salah satu yang mati, maka pasangannya bisa ikut mati. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan, pertemuan kedua tokoh disatukan pengalaman dan kesadaran ideologis. Pertemuan antara Bung Ganjar Pranowo dan Pak Muhaimin Iskandar berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, rileks tetapi berbicara untuk bangsa dan negara. Kedua pemimpin disatukan oleh pengalaman masa lalu, kesadaran ideologis, historis, dan juga kesatuan pandangan untuk masa depan. Sementara itu, pihak PKB dan Gerindra mengaku pertemuan antara Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar merupakan hal biasa. Apalagi keduanya merupakan teman sejak duduk di bangku kuliah. Selama ini Gus Muhaimin dan PKB kalau membangun koalisi selalu mengedepankan komitmen dan kesetiaan. Jadi kalau dapat burung dari Pak Ganjar ya mudah-mudahan dipiara sama Pak Muhaimin supaya hidup burungnya. Apalagi burung lovebird. Nah, warnanya hijau merah. Nah, publik lah yang nanti akan menilai sesungguhnya apa yang menjadi makna dari pertemuan itu. Yang jelas Gus Muhaimin dengan Pak Ganjar ini teman lama. Dulu sama-sama kuliah di UGM. Jadi saya menganggapnya ini pertemuan nostalgia saja. Saya kira pertemuan itu juga adalah pertemuan yang kunjungan biasa, silaturahmi kebangsaan saja. Jadi saya kira itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi kita melihatnya memang itu tadi Gus Jazilul mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan itu bisa dilakukan. Pak Prabowo juga bertemu dengan, bahkan Pak Prabowo bertemu dengan Ganjar juga sudah beberapa kali ketemu dengan Ganjar membahas isu kan itu kan sama aja ya kan. Pertemuan Ganjar dan Muhaimin disorot karena PKB, Partai Golkar dan PAN minggu lalu telah berdeklarasi dukungan ke Prabowo. Muhaimin dinilai ingin tetap berhubungan dengan gerbong PDI Perjuangan dan membuka kemungkinan untuk berkoalisi. Namun ada yang menganggap langkah Cak Imin bertemu Ganjar untuk menaikkan posisi tawarnya sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Aksi mantan aktivis 98 yang juga politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo Subianto terancam mendapat sanksi tegas dari PDIP. Meski terancam dipecat dari PDIP, Budiman mengaku siap menerima konsekuensi dukungannya terhadap Prabowo. Langkah politis PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko menjelang Pilpres 2024 mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, Budiman mengambil posisi berseberangan dengan partai yang menjadi tempat bernaungnya di politik selama ini dengan mendeklarasikan dukungan pada baca pres kubu lawan Prabowo Subianto. Deklarasi bahkan dikumandangkan di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi kandang kekuatan partai berlambang banteng tersebut Jumat pekan lalu. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Dukungan Budiman untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden 2024 sontak menuai reaksi keras dari elit PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya akan memberikan sanksi disiplin tegas kepada Budiman. Pak Komarudin akan mengumumkan yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner
setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Tetapi apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit. Sementara Budiman menyadari bahwa dirinya memilih jalan yang berbeda. Ia melihat Prabowo sebagai tokoh yang memiliki kepemimpinan strategis yang dibutuhkan bangsa saat ini. Dan saya siap menerima konsekuensi apapun yang terburuk sekalipun ya. Tapi yang apa sih yang terburuk ya? Kan tidak mungkin ada saya divonis 13 tahun penjara lagi gara-gara itu kan, Bung Andre. Ya paling keanggotaan catatan administratif ya, catatan administratif saya sebagai anggota partai bisa saja dicabut. Bisa saja dicabut dan itu saya terima. Tapi Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, itu tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Sanksi sudah pasti akan dikeluarkan PDIP pada Budiman Sujatmiko. Setidaknya itu yang bisa dilakukan PDIP guna memberi penegasan pada kader mereka lainnya agar tidak mengambil langkah yang sama dengan Budiman Sujatmiko. Akankah Budiman menjadi kader terakhir PDIP yang membelot dari keputusan partai? Dinamika politik jelang Pilpres 2024 bakal sulit ditebak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, survei terbaru mengungkap bakal Capres Ganjar Pranowo menang jika melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Pemilu. Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Survei terbaru mengungkap bakal Capres Ganjar Pranowo menang jika melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun dalam simulasi head-to-head, Prabowo masih lebih unggul. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei Pilpres yang menunjukkan kembali naiknya elektabilitas bakal Capres Ganjar Pranowo. Dari persaingan 3 nama, Ganjar unggul dengan 35,2%, Prabowo 33,2%, dan Anies Baswedan yang meraih 23,9%. Perubahan posisi, meskipun posisi pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan. Di survei kami sebelumnya bulan Juni, Pak Prabowo sedikit di atas Pak Ganjar Pranowo, tetapi di survei terakhir kami, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo. Lagi-lagi selisihnya statistically insignificant. Sementara Mas Anies meskipun berada di posisi ketiga, tetapi mengalami penguatan dibanding survei kami bulan Juni. Terakhir sudah mencapai hampir 24%. Namun jika Pilpres digelar 2 putaran, survei mengungkap Prabowo unggul dalam simulasi 1-1 alias head-to-head. Partai Gerindra menyebut keunggulan Prabowo dalam simulasi head-to-head menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Menteri Pertahanan. Gerindra juga menyebut faktor mulai bergeraknya mesin partai di masyarakat. Ketika tidak ada satupun nama dalam simulasi 3 capres yang mendapatkan 50% plus 1, maka mau tidak mau sesuai dengan aturan, kita melakukan simulasi head-to-head dengan asumsi salah satu di antara ketiga capres tidak lolos putaran pertama. Nah, hasil head-to-headnya Pak Prabowo unggul signifikan, baik melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Selain survei capres, indikator juga menggelar simulasi pasangan capres-cawapres yang menunjukkan keunggulan Ganjar Pranowo. Namun, indikator mencatat salah satu faktor kuat elektabilitas yaitu efek Jokowi karena kepuasan terhadap presiden mencapai lebih dari 80%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana survei tentang elektabilitas capres terkini, berikut hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indikator.
Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan Jateng Bersalawat di Brebes, Jawa Tengah. Jateng Bersalawat merupakan acara rutin yang digelar sejak tahun 2013 yang diinisiasi oleh Ganjar Pranowo. Habib Syekh selaku pengisi acara mengatakan ucapan terima kasih kepada Ganjar Pranowo karena telah memfasilitasi Jateng Bersalawat di seluruh Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, menurut Ganjar Pranowo, Jateng Bersalawat ini selain untuk menyampaikan pesan keagamaan, bisa juga digunakan untuk menyampaikan pesan pembangunan. Baik itu soal capaian atau yang sedang menjadi target penyelesaian pemerintah. Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri acara pembukaan Merajut Persatuan dalam rangka memperingati 17 Agustus di Jakarta. Dalam acara itu dipamerkan sejumlah karya lukis. Bakal Capres Anies Baswedan berkeliling melihat karya lukisan anak bangsa di Galeri Emiria Sumasa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Salah satu karya menarik perhatian Anies Baswedan karena memiliki makna bahwa hingga kini Indonesia masih belum merdeka karena masih ada rakyat yang sengsara. Selain untuk pagelaran pameran lukisan, acara seni ini digelar untuk menyalurkan bantuan kepada para penyandang disabilitas di Yogyakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghabiskan akhir pekan ini di Washington DC, Amerika Serikat. Kandidat calon presiden dari Partai Gerindra ini tampak menghabiskan waktu di kediaman rumah Duta Besar Amerika Serikat Rosan P. Rosladi. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo Subianto tampak akrab melayani foto bersama dengan para warga Indonesia yang ada di Washington DC. Kedatangan Prabowo kali ini pemirsa bertepatan dengan adanya kegiatan warga Indonesia dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan. Kabar pemilu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan pendukung untuk memperkenalkan calon presiden pilihannya. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ormas Relawan Jokowi atau Projo mendeklarasikan Prabowo Gibran. Sementara di Banten, pemirsa, pendukung Ganjar menggelar jalan santai. Terima kasih sudah hadir. Organisasi Kemasyarakatan Relawan Jokowi atau Projo mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dukungan itu dikeluarkan setelah mereka menggelar konferda yang dihadiri oleh 14 DPC Kota Kabupaten se-Sulawesi Tenggara. Dari hasil konferda tersebut, 14 DPC Kota Kabupaten sepakat untuk mendukung dan mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sementara di Serang, Banten, sukarelawan Mak Ganjar Banten turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 dengan menggelar jalan santai bersama warga Kampung Bojong, Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka. Kegiatan yang dibuat Mak Ganjar ini bermaksud untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 kepada emak-emak di Desa Pasauran supaya bisa lebih mengenal Ganjar. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kekompakan warga Desa Pasauran ini supaya bisa mendukung Ganjar. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan Serang, Banten, Tim TV One mengabarkan. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rembuk masa depan bersama rakyat Indonesia. Pak Komarudin akan mengumumkan yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner. Saksikan kabar petang hari ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV One.
Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kabar pemilu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Tiara Hara pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.